Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Darmawati dalam acara Warna-Warni Kampus Madani. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu, yakni dari Dekan Usuluddin, yaitu dengan Ibu Dr. Salmaini Yeli MAG. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, hari ini juga kita akan membahas tentang World Class University dari UIN Suskaryam. Ibu berbicara tentang visi dan misi nih Bu. Untuk Usuluddin sendiri menuju World Class University seperti apa Bu? Usuluddin alhamdulillah sejak tahun 2008 itu sudah membuka salah satu kelas ya, kita sebut dengan kelas internasional, di mana di kelas ini hanya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai pengantar. Jadi semua perkuliahan itu dilakukan dengan menggunakan pengantar bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu juga mahasiswa yang ada disyaratkan wajib menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi mahasiswanya harus paham dulu bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini langkah awal kita sebenarnya sudah lama mulai untuk mencapai World Class University itu. Dari mahasiswanya sendiri Bu, ada pola pikir mahasiswa untuk kedepannya. Kan kita menuju World Class University. Bagaimana pola pikir mahasiswanya Bu? Untuk pola pikir, memang Usuluddin itu adalah fakultas yang mengajarkan ilmu murni, bukan ilmu terapan. Tujuan kita memang untuk mengasah atau merubah pola pikir mahasiswa dari yang mungkin tadinya tidak paham menjadi paham, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan kita menginginkan mahasiswa bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai pemberi kerja dan sebagai orang yang ahli dalam ilmu yang dipelajari di Fakultas Usuluddin. Untuk itu memang ada 3 prodi di Fakultas Usuluddin, yaitu prodi tafsir hadis. Di sini diharapkan mahasiswa ahli di bidang tafsir dan hadis. Diharapkan memang bisa paling tidak mereka mengerti tafsir-tafsir Al-Quran, bisa mengajarkan atau memberitahu masyarakat tentang tafsir-tafsir yang ada di dalam Al-Quran, kemudian juga ahli hadis sehingga mereka tahu apakah yang berkembang di masyarakat itu benar-benar hadis atau tidak. Karena di masyarakat ternyata ada juga yang tidak sebenarnya bukan hadis dikatakan sebagai hadis. Kemudian ada prodi akidah filsafat. Sesuai dengan namanya akidah filsafat, kita di sini mengajarkan mahasiswa akidah yang benar, didukung juga dengan pemikiran-pemikiran dan filsafat sebagai dasar agar mereka bisa memahami bagaimana lahirnya sebuah akidah yang benar. Jadi filsafat diartikan sebagai cara berpikir ya, untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Jadi ada 2 pendekatan akidah dan filsafat di situ. Kedua-duanya bukanlah sebagai sesuatu yang dipertentangkan, akan tetapi berjalan beriringan gitu. Kemudian ada prodi perbandingan agama. Di sini kita mengajarkan mahasiswa agama-agama yang ada, terutama agama-agama di Indonesia, seperti agama Islam pasti, kemudian agama Kristen, Katolik, lalu Hindu, Buddha, termasuk juga agama Konghucu, dan ditambah dengan agama-agama dunia lain seperti agama Shinto dan agama-agama Zoroaster. Agama-agama kuno juga kita pelajari, tapi memang tidak semendalam agama-agama yang ada di Indonesia. Ya, Bu. Jadi syarat untuk mahasiswa ini lulus, adakah harus hafal berapa juz gitu Bu? 20 juz, ada nggak dari Usuluddin itu sendiri? Target kita memang tidak sama antara prodi, karena berbeda prodi ya. Kalau untuk tafsir hadis target kita memang 3 juz. Pertama untuk kelas internasional itu misalkan 3 juz. Sementara yang prodi tafsir akidah filsafat sama perbandingan agama hanya 1 juz. Ya, tadi Bu, ditambah hadis-hadis arba'in. Tadi Bu menyinggung sedikit tentang kelas internasional. Nah, ini syarat-syarat mahasiswa untuk menuju kelas internasional ini apa saja ya Bu? Kalau ada 2 perbedaan barangkali ya, kelas internasional dengan mahasiswa yang lain yang kita harapkan nanti bisa setara dengan mahasiswa-mahasiswa internasional gitu. Di kelas tradisional ini basisnya syaratnya mereka harus hafal Al-Quran, kita targetkan minimal 3 juz. Kemudian mereka juga menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu ada dia
untuk bisa diterima di kelas internasional mereka diadakan tes khusus. Jadi yang menentukan adalah hasil tes. Untuk kelas internasional pun kita hanya membatasi maksimal 20 orang. Startup ini hanya maksimal 20 orang. Karena kalau lebih dari itu dikhawatirkan nanti pembelajarannya kurang maksimal. Untuk perubahan Usuluddin sendiri Bu, ke depannya pasti dari setiap fakultas itu kan ada pemerosotan dari tahun ke tahunnya. Perubahan yang ingin Ibu berikan kepada Usuluddin sendiri itu seperti apa? Suasana belajar mungkin yang terutama yang kita ingin rubah gitu. Kita melihat ada perbedaan memang masyarakat di Sumatera dengan masyarakat di daerah Jawa gitu. Di universitas yang ada di Sumatera pada umumnya suasana akademis itu masih belum terasa. Itu mungkin di semua fakultas di UIN Suska, gue rasa seperti itu. Nah, hal yang sama sebenarnya juga terjadi di Fakultas Usuluddin. Kita kurang melihat suasana akademis yang ada di kampus. Sampai saat ini masih sangat kurang gitu. Jadi jarang sekali kita lihat ada mahasiswa yang berkumpul-kumpul, ada halako-halako kecil yang membahas mungkin materi-materi pelajaran atau masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat gitu. Untuk itu kita mulai tahun 2013 dengan dana BOPTN kita ingin mengarahkan mahasiswa dan merubah suasana akademis yang ada sekarang menjadi berbeda. Ada beberapa program yang sudah kita rencanakan untuk 2013, di antaranya itu program Arabic Club ya, Arabic Club, kemudian English Club. Program ini nanti semacam bentuk klub-klub kecil yang terdiri sekitar 8 sampai 10 orang mahasiswa yang nanti akan dibimbing oleh satu orang dosen. Nanti dosen ini yang akan bertanggung jawab terhadap kemampuan bahasa mahasiswa. Kemudian pengembangan akademik ini juga kita arahkan ke jurusan. Jadi tiap-tiap jurusan itu ada halako-halako kecil nantinya yang sama juga dibimbing oleh satu orang dosen. Sebagai contoh ada halakoh tafsir, ada halakoh hadis, kemudian halakoh studi agama, halakoh sosiologi agama sesuai dengan konsentrasi yang ada di prodi. Kemudian ada halakoh akidah filsafat. Kemudian di samping itu kita juga mengarahkan program ke minat dan bakat mahasiswa. Di program minat dan bakat mahasiswa ini diantaranya kita akan ada kelompok olahraga ya, tim olahraga akan kita galakkan, tim seni dan kaligrafi, kemudian juga entrepreneurship-nya. Di sini mungkin nanti di bagian entrepreneurship-nya kita akan mengajak mahasiswa itu untuk magang di home industry. Ditargetkan nanti mereka bisa punya usaha kecil-kecilan karena kita sadar betul lapangan kerja untuk Fakultas Usuluddin itu sangat minim. Sehingga sampai saat ini memang kenapa orang ya calon-calon mahasiswa tidak mau masuk ke Fakultas Usuluddin ya, pertanyaannya yaitu nanti kami tamat mau kerja di mana gitu. Sangat jarang sekali ada sebenarnya, tapi jarang sekali penerimaan mendasarkan ijazahnya Fakultas Usuluddin gitu. Tapi bukan berarti alumni kita tidak bisa bekerja di berbagai sektor lapangan kerja yang ada. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu ada dua orang alumni kita, tiga orang alumni kita yang berasal dari tafsir hadis, akidah filsafat dan perbandingan agama, satu orang kebetulan itu diterima bekerja di bank. Alhamdulillah mereka ternyata bisa diterima di berbagai sektor. Ada juga yang bekerja di Pemda, ada yang jadi caleg, bukan jadi caleg, ada yang udah diterima menjadi DPR. Bahkan terakhir kita baca di koran ada salah satu alumni akidah filsafat yang menjadi ketua KPU di Kepulauan Riau. Ya berarti kan intinya Bu tidak menutup kemungkinan dari mahasiswa Usuluddin untuk bekerja di mana saja gitu ya Bu ya? Iya, tidak. Jadi sejauh ini minat mahasiswa sendiri dari Usuluddin ini berapa persen? Adakah peningkatan atau penurunan Bu? Kalau peningkatan alhamdulillah sangat signifikan karena sekitar tahun 2006 itu mahasiswa kita hanya
berkisar sekitar 150-200-an orang. Sekarang alhamdulillah udah mencapai 500 orang mahasiswa. Jadi kalau untuk peningkatan sangat signifikan ya, kalau dibandingkan fakultas-fakultas lain memang sangat sedikit sekali gitu. Tapi kalau untuk peningkatan tahun demi tahun alhamdulillah cukup signifikan. Dari dosen sendiri nih Bu, bagaimana kinerja dosen yang ada di Usuluddin? Ya alhamdulillah kalau kinerja dosen cukup baik saat ini, cukup baik, kita nilai pada umumnya cukup baik. Walaupun mungkin ya ada 1-2 yang bermasalah, itu dianggap merupakan suatu kewajaran saja sepanjang tidak mengganggu proses pembelajaran secara keseluruhan. Ya harapan Ibu untuk kedepannya ini, kita kan akan menuju world class university nih dari Usuluddin sendiri. Apa persiapannya untuk mahasiswa, dosen serta karyawan Bu? Ya. Untuk dosen sebenarnya kita sudah banyak usaha yang dilakukan, dan antaranya kemarin kita mengirim dosen-dosen ke Mesir ya, ke Mesir, ada yang belajar ke Mesir, sehingga kalau kita total semua ada sekitar 42% dosen kita yang sudah punya pengalaman luar negeri. Kita juga kemarin juga ada kerjasama dengan Malaysia ya, ada dengan Darul Hikmah, kemudian dengan INSPI, Institut Pengajian Islam, dengan UPM. Beberapa waktu lalu kita juga mengadakan seminar internasional kerjasama dengan UKM. Jadi ada 3 negara kemarin yang ikut, alhamdulillah, Indonesia, Malaysia, sama Brunei. Rencananya ada dari luar juga, tapi ternyata batal gitu ya. Ada dari Arab Saudi juga sebenarnya yang mendaftar, tapi ternyata mereka batal. Kemudian ada juga kerjasama kita dengan Ma'had Pengkajian Islam kemarin, Ma'had Tahfiz Quran juga. Jadi, dan alhamdulillah juga sekitar 32 orang dosen kita itu berasal dari universitas luar negeri. Di antaranya ada yang berasal dari Mesir, ada yang berasal dari Arab Saudi, ada Mekah, dari Madinah ya, dari Madinah, ada yang dari Maroko, juga ada yang dari Malaysia, negeri jiran Malaysia gitu. Lalu untuk mahasiswa tadi kita udah sampaikan, kita akan mengarah, memang sudah di POK kita sudah ada anggarannya untuk English Club, Arabic Club itu. Ini juga targetnya dosen juga sama, ikut bareng sama mahasiswa, mengajar sambil belajar gitu. Targetnya seperti itu. Untuk dosen memang nanti akan pelan-pelan juga akan diadakan semacam pelatihan-pelatihan dan kursus yang kita berharap memang kalau memang suasana kampus itu sudah mendukung, insya Allah semua stakeholder yang ada bisa pelan-pelan akan mengarah ke internasional. Ya, itu kan tadi dari dosen dan mahasiswanya. Kalau untuk karyawan itu sendiri Bu, kan kita kan ruang lingkupnya ada dosen, mahasiswa serta karyawan. Harapan Ibu untuk karyawannya kan untuk bisa terbaur dengan dosen dan mahasiswanya. Iya, staf ini memang alhamdulillah antara karyawan, dosen dan mahasiswa kita tidak ada jarak, tidak ada gap. Untuk perbaruan, untuk interaksi itu tidak ada masalah. Memang kalau kita mengarah ke world class university, mau tidak mau dalam pelayanan karyawan juga harus mampu menggunakan bahasa. Nah, target kita memang ya mau tidak mau karyawan juga akan diadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk karyawan. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, pemirsa, dari dialog kita tadi dapat kita simpulkan dari Fakultas Usuluddin ini memiliki 3 prodi, yaitu tafsir hadis, akidah filsafat, dan perbandingan. Di sini juga ada kelas internasional yang akan menerima mahasiswa hanya 20 orang dan itu hanya dibatasi. Dan dari Fakultas Usuluddin sendiri berharap mahasiswa tidak hanya mencari kerja, tetapi mahasiswa itu dapat memberikan kerja kepada masyarakat di luarnya. Saya Darmawati dan narasumber serta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.